Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Linda Pov. Sekarang gue bersama Carlos sedang jalan-jalan. Dia minta ditemani beli kado untuk adik sepupu yang gemesin gak kayak James. Kita sudah mondar-mandir tapi sama sekali belum ketemu. Carlos, lo mimpi apa sih kok gak capek? Kaki gue kayak mau patah aja. Carlos, udahan dong jalannya. Gue udah capek nih, kataku. Linda, kita belum ketemu kadonya. Ini penting, gawat darurat. Kasih aja mainan bola atau perangan gitu, kan simple, daripada lo cari sepatu dan baju. Kata tante jangan dikasih bola, nanti kalau kena kepala sakit. Terus kalau perangan, nanti adik gue jadi suka imajinasi gitu lan, sorry gue gak mau punya adik gila. Kan lebih baik sepatu dan baju, dia minta itu juga kok, biar dia senang dikit lah. Tahun lalu gue juga udah kasih mainan, gak elit banget. Kalau gitu duduk dulu, gue udah capek nemani lo. Ya, tapi abis duduk gue jalan lagi, toko terakhir. Janji, awas lo, kalau gak telaten janji, pulang sendiri. Ya, jahat banget sama sahabat sendiri. Aku dan Carlos pergi ke restoran. Gue mau curhat sama lo. What? Linda mau curhat? Dunia sudah kebalik nih. Kagak usah lebay, gini gue bingung, gue gak aman kalau dekat sama Andrew. Gak aman? Gue emang bingung sama lo, katanya lo gak suka sama Andrew, tapi saat Andrew dikasih rintangan sama James, lo dukung dia. Lo kayak kebelet nikah sama dia, lo mau Andrew selamat dan dapat restu dari James. Seriusan tampang gue kayak gitu, kagak percayalah gue. Kagak nunjukin sih, cuma dari sikap lo yang mau ngajar Andrew, itu udah terlihat. Gak mungkin lah, gue kan benci sama Om S itu. Serius, lalu buat apa lo curhat tentang dia? Kalau lo suka bilang aja lah, gue gak sebar kemanapun. Gue gak suka sama Andrew, gue juga mau curhat bukan berarti suka, gue cuma lagi bingung aja. Ya udah deh, lo mau curhat apa? Gue bisa kasih saran buat lo, gue ini pakar cinta. Jadi kalau gue dekat sama Andrew, gue ngerasa nyaman tapi dalam waktu bersamaan gue ngerasa gak aman, aneh gak sih? Coba gue mikir, ada yang aneh sama lo, gue rasa gue temukan jawabannya. Apaan? Cepat beritahu gue, tapi lo traktir makan hari ini. Ya, gue kepo seriusan nih. Jadi kalau lo nyaman dekat sama Andrew, artinya lo udah mulai suka sama Andrew. Dan lo ngerasa gak aman, karena lo takut Andrew bakal ninggalin lo dan berpaling ke cewek lain. Mana ada kesimpulan kayak gitu? Ya udah kalau gak percaya, gue udah bilangin ya jangan nyesel kalau itu beneran. Aku mencoba memikirkan perkataan Carlos, apa benar yang dikatakan Carlos? Gue benci cinta, rumit banget teka-tekinya. Tanpa sengaja gue melihat sesuatu yang panas di mata gue, dan tanpa sengaja gue menggenggam tangan Carlos erat. Aduh Linda, kalau lo marah jangan tekan tangan gue nih, sakit bego. Lo diam dulu, coba lo lihat di sana, kataku sambil menunjuk ke arah yang aku lihat tadi. Itu bukannya Andrew, dia sama siapa coba? Cantik banget tuh cewek. Lo gak lesbikan. Enak aja, gue masih doyan sama cogan. Tapi gue seriusan nih sekarang, lo coba kesana deh tanya. Ngapain? Ayo kita pergi,
gak nafsu makan gue. Lo cemburu ya? Kagak Carlos, cuma malas makan aja, ilang aja gitu, biasa. Tanpa mikir panjang lagi aku langsung menarik tangan Carlos ke mobil, dan menjalankan mobil dengan lajuan cepat. Linda, gue belum mau mati, gue belum nemu jodoh gue. Jodoh mulu yang lo pikirin. Aku memelankan laju mobilnya. Akhirnya, lo ngapain sih kalau mau mati jangan ngajak gue dong, gue masih ingin hidup. Biar lo bisa mati sama gue. Haha, lo cemburu kan lihat Andrew jalan sama cewek lain. Carlos lo diam, atau gue karet mulut lo. Sadis banget Neng. Emang gue sadis, baru sadar mbok. Sialan gue masih muda ya, bukan ibu. Terserah mulut gue, bebas bicarakan. Gue belum beliin adik gue kado, gara-gara lo sih. Gue kok sial banget ya kalau dekat lo. Sialan. Ya, nanti kita pergi lagi, ini kan masih tanggal 16. Ini masih tanggal 16 gue kira 26, kalau gitu gak usah cepet masih tanggal 29 kok ultahnya. Sialan lo, jadi cuma karena lo lupa tanggal lo narik gue kesini. Hehe sorry, gue kan kelupaan. Gue gak mau nemenin lo lagi Carlos. Yah Linda, lo kok gini sih, jangan bad mood dong, itu kan salah Andrew. Jangan sebut nama brengsek itu. Huhuhuhu. Tiba teleponku berbunyi. Dari 081. Hai Linda masih ingat gue gak? Tuh, 081. Maaf ini siapa ya? Jangan SKSD. Dari 081. Hati abang sakit, Princess Linda jahat sama aku. Tuh, 081. Irfan, ini beneran lo. Dari 081. Masih ingat aja nih, iya gue Irfan, gue mau pulang ke Indonesia. Kangen gue gak? Tuh, 081. Kangen banget, Carlos juga gitu, gue jemput di bandara jam berapa bro? Dari 081. Jam 5 sore minggu depan hari Rabu, jangan lupa Princess. Tuh, 081. Baik Prince. Lo hubungi siapa? Senang banget rasanya. Carlos, Irfan mau balik ke Indonesia. Lo serius? Lo gak bohong kan? Lo gak niat balas dendam kan? Kagak nih, no HP dia seng baru, lihatlah. Carlos melihat SMS-ku bersama Irfan. Wow Irfan mau balik, bakalan ada perang ketiga nih, kata Carlos dalam hati. Carlos, lo napa melamun? GPP kok, gue cuma lagi mikir doang, enaknya diberi kejutan apa ke Irfan. Ide lo bagus juga, kita harus rayakan ini, datang ke rumah gue besok, kita akan bikin rencana. Oke, gue mengantar Carlos pulang, aku pun juga kembali ke rumahku, di sana gue ngelihat James yang sedang tak pakai baju sambil memeluk pinggang Lisa. Heh sepupu mesum, jangan gangguin adik gue. Lo mah, ngerusak suasana aja. Dasar omes lo, Irfan mau balik ke Indonesia. Wow, bakalan ada pernah ketiga, kata James dalam hati. Lo napa melamun, sama seperti Carlos. GPP, gue balik ke kamar duluan ya, bye. Semakin hari dia tambah aneh aja. Lisa, gue mau kasih kejutan ke Irfan, lo ada ide enggak? Tanyaku pada Lisa. Ada kok, besok gue bilangin ke kakak. Teks, lo memang adik terbaik yang pernah ada, gue gak mau ninggalin lo atau sebaliknya. Tanpa disadari Linda, Lisa hanya tersenyum sedih tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Kenapa nih perang ketiga? Kenapa Lisa senyum sedih ya? Linda Pov, Carlos lo punya balon kagak? Kalau punya pompa balonnya, pajang di pojok kanan.
Iya Neng, sebentar gue lagi urus hiasannya. Itu biar James, dia kan tinggi gak kayak lo pendek. Masih aja sempet ngejek lo. Biarin mulut gue juga. Untung lo teman gue, kalau kagak gue bisa gibeng lo. Sini balonnya biar gue sebul. Pojok lo sebul gue kan khawatir. Lo khawatir gue gondokan, makasih sahabat tersayang. Ya gue khawatir sama balonnya dapat nafas bau dari lo. Sialan lo, fix gue kesel sama lo, sini balonnya. Carlos mengambil balon dengan kesal, dan mukanya cemberut. Oke, gue akan jelasin. Sesuai rencana, kita bakal bikin surprise buat Irfan. Nanti ada kok sesi penjelasan Irfan, sabar dulu ye. Gue, James dan Carlos sedang mempersiapkan kedatangan Irfan. Ini bakal lama jadinya, semuanya sumpek begini. Jangan tanya gue kenapa. Kertas yang digunting James gak jelas berserakan. Balon pecah di mana-mana. Rumah gue kayak bekas kecolongan. Segitu susahnya ya buat surprise itu, gue bakal tidur seharian abis ini. Ya ampun Kak, stop semuanya, kata Lisa yang tiba-tiba datang. Semuanya langsung diam di posisi sambil melihat ke arah Lisa. Lisa hanya memijat keningnya karena sudah capek mengurus kami bertiga. Meskipun Lisa paling muda, tapi pemikiran dia bisa dewasa melebihi kita bertiga. Eits, jangan salah sangka dulu, tapi Lisa ini kadang polos. Jadi otaknya jangan tercampur dengan pemikiran James yang omes. Lisa udah datang nih, bantuin Kak Carlos dong. Kakak dimarahi mulu sama kakak bawelmu ini, kata Carlos. Kak Carlos, maaf bukannya Lisa gak mau bantu, tapi Lisa gak mau ikut campur sama urusan beginian. Lisa mau ke kamar aja, Lisa capek lihat kalian. Lisa pun berlari ke tangga, sementara Carlos hanya melipat mukanya. Tuh muka disetrika Neng, mau dikasih air biar bisa gerak, candaku. Sialan lo Linda, ngeselin banget sih jadi orang. Gue kan gak pernah bilang gue monyet. Linda jangan balas ucapan gue. Kalau gak balas, nanti lo kira gue kacangin lo, udah biar gue urus surprise ini. Lo SMS aja sama cogan kenalan lo. Hehehe, lo tahu aja, gue pingin ngapain, sahabat terbaik deh, makasih Linda. Oh bilang ke James, kalau mau nyariin gue ada di ruang tamu 2. Yoi gue bilangin, lagi pula mana ada yang mau nyari monster. Jangan ngejek gue ya, cantik nih gue. Gue gak bilang monster itu lo, kan banyak orang. Jangan lo ngerasa kalau lo monster ya. Terserah lo deh, gue malas debat sama lo, gue pergi dulu bye. Carlos menuju ke ruang tamu 2, sementara aku pergi ke kamar Lisa. Lisa kakak masuk ya. Aku langsung masuk saja tanpa mengetok pintu, dan melihat Lisa yang sedang menyisir rambutnya. Hai adikku tersayang, Cie lagi sisir, mau ketemu cowok iya. Apaan sih Kak, aku cuma mau tampil rapi kok. Saat sisir dia sudah sampai batas rambutnya. Aku langsung mengambil sisir itu dan melihatnya. Lisa, kenapa banyak rambutmu di sisir ini? Itu karena, sisirnya terlalu keras, jadi rontok. Beneran? Ya Kak beneran, gak percaya sih sama adik sendiri. Ya deh, kakak percaya sama adik kakak yang satu-satunya. Makasih kakak, oh iya kakak ngapain kesini? Oh iya sampai lupa, acara surprise-nya kan sudah selesai, kamu mau ikut enggak minggu depan hari Rabu jemput Irfan? Boleh deh Kak, kebetulan Lisa juga libur. Baiklah, jaga kesehatanmu. Ya Kak, Lisa bukan anak kecil lagi. Aku pun keluar dari kamar Lisa. Minggu depan hari Rabu jam 3.30 sore.
Carlos, James, Lisa ayo berangkat ke bandara sekarang, teriakku. Semuanya langsung bersiap mandi, pakai baju rapi dan menuju ke bandara. Di dalam mobil kita bersandung ria, sambil bernyanyi lagu yang dikeluarkan radio. Aku menyadari Lisa tampak lemas dan pucat. Lisa, kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok, tapi kamu kelihatan lemas, mukamu juga kelihatan pucat. Oh, ini aku belum makan kak, lalu aku lagi PMS jadi sering capek. Oh begitu, kalau gitu kamu tidur di mobil, kalau sudah sampai kakak bangunkan. Ya kak. Linda kembali senang bersama James dan Carlos, sementara tanpa disadari semuanya Lisa meneteskan air mata dan memegang rambutnya. Di saat Lisa melihat tangannya, banyak rambut yang rontok di sana. Lisa memegang hatinya, agar dia bisa kuat. Sampai di bandara, kita berempat menunggu Irfan. Hingga mataku tertangkap sesuatu. Irfan, teriakku dari jauh. Princess Linda. Aku segera berlari ke arahnya, dan memeluk dia. Aku kangen padamu Prince. Aku juga kangen padamu Princess. Lisa, James dan Carlos pun menyusul. Halo bro, akhirnya lo balik juga. Gue kira lo udah lupa sama Indonesia, kata James. Haha, ya kagak lah James. Gue gak bakal lupain bangsa lahir gue sendiri, apalagi Princess Linda ini. Ada lo, pulang masih sama aja sikapnya. Tuh gue lihat cogan tadi jadi hilang karena kalian berdua basa-basi, kata Carlos. Lo juga kagak berubah, pikirannya hanya cogan mulu, kagak lihat sekeliling lo. Kagak ah, gue bosan lihat muka lo mulu, cari yang lain lah. Kan banyak. Halo, Kak Irfan, masih ingat aku enggak, kata Lisa. Lisa kan? Iya, kakak hebat masih ingat aja. Iya dong, aku kan sudah anggap kamu adik sendiri, mana mungkin lupa. Udah kita pulang sekarang, kataku. Gue belum makan langsung pulang aja, ke restoran dulu lah, kata Irfan. Semuanya setuju dengan perkataan Irfan, kita pun menuju salah satu restoran yang lumayan jauh dari bandara. Hingga tiba-tiba gue lihat Andrew sedang makan sama cewek yang gue lihat saat sama Carlos pas itu. Aku langsung menggandeng tangan Irfan yang kaget hanya gue beri kode kedipan mata untung dia ngerti maksudnya. Kita pun langsung duduk dan gue duduk di sebelah Irfan. Gue masih lihat mereka mesraan, lihat aja kalian pikir hanya kalian yang bisa. Setelah memesan dan menunggu makanan jadi, aku langsung berbisik ke arah Irfan. Van, lo ikutin aja semua perkataan gue oke? Buat apa sih? Udah ikutin aja. Aku menyuapkan makanan ke mulut Irfan, terkadang aku juga membersihkannya menggunakan tisu. Aku juga menyiapkan minum buat Irfan. Aku menyadari kalau dari tadi Andrew melihat ke arahku. Lihat kan aku kadang bisa balas dendam juga. Lo berdua ngapain kayak gitu? Kayak orang pacaran aja, kata Carlos. Carlos, lo diam aja. Gue masih ingin balas dendam, kataku sambil menunjuk ke arah Andrew. Carlos terdiam dan dia pun menganggukkan kepalanya yang berarti setuju dengan aksiku. James dan Lisa hanya diam melihat aksiku ini. Irfan hanya tersenyum pasrah. Aku mesra selama makan tadi bersama Irfan. Setelah di mobil aku kembali ke Linda yang normal. Ada aja lo, kata Carlos. Biarin, dia pikir hanya dia yang bisa. Untung ada Prince Irfan. Sesampainya di rumah, kita menutup mata Irfan dan surprise, kata kita berempat kecuali Irfan. Irfan tersenyum senang, kita akan bersenang-senang malam ini. Yuhu. Andrew Pov. Apaan Linda? Bagaimana dia bisa bermesraan dengan cowok lain?
Aku yakin dia menyadari ada diriku di sana, tapi mengapa dia melakukan hal itu? Dan siapa cowok itu? Bagaimana bisa dia begitu dekat dengan James? Bahkan aku harus melewati rintangan dari James dulu. Apa dia kandidat cowok yang juga bisa menaklukkan rintangan James? Aku gak boleh kalah sama cowok itu. Aku menelepon Linda setelah aku berada di rumah. Aku telah mencobanya selama 10 kali dan tiada hasil sekalipun. Kenapa dia gak buka HP-nya? Apa terjadi sesuatu dengannya? Aku mencoba menelepon Carlos, tapi hasilnya sama saja. Aku begitu khawatir dengannya, tapi mengapa aku harus khawatir? Dia bersama James pasti baik-baik saja, bukan? Sudahlah, lupakan Linda dari pemikiranmu. Sekarang aku harus mencoba mengusir nenek lampir itu. Mengapa takdirku harus dipertemukan dengannya? Coba kalau dia gak datang, semua gak bakalan begini. Aku benci nenek lampir itu. Oke, Alu jelaskan. Nenek lampir itu adalah teman sekelasku saat aku kuliah. Wajah cantik, Big No. Wajahnya kayak badut penuh make up yang menor dan bercahaya warna merah lipstik. Ih, jijik aku memikirkannya, apalagi bertemu dengannya. Ini dimulai saat itu, di saat hidupku tenang tampaknya. Si nenek lampir ini sangat gencar mendekatiku dulu. Bahkan dia gak malu ingin mengasih tubuhnya untukku. Aku bukan cowok kayak gitu ya. Gue gak kasih ke sembarangan orang, cuma istri sahku nanti, dan aku berharap itu Linda. Sean pun juga gak suka sama nenek lampir itu. Dia benar-benar jalang. Contohnya saat dia sudah putus dengan cowok A, keesokan harinya dia berpacaran dengan cowok B. Menjijikkan sekali, banyak bekasnya. Udahlah, akan kuceritakan biar aku gak malas menceritakan tentang nenek lampir itu. Itu membuatku merinding. Flashback. Sekarang aku berada di sebuah mall dan sedang mencari kado buat adik tersayangku. Aku memang sedikit bingung apa kesukaan adikku ini. Kadang bisa game cowok, kadang bisa yang lain. Tapi, itu yang membuatnya unik dari yang lain. Aku beruntung mempunyai adik sepertinya. Aku tak mau kehilangan dia. Bak, ini harganya berapa ya? Tanyaku pada pegawai toko. Ini harganya 105.000 mas. Ini lagi promo dan tinggal satu-satunya di toko. Baik, tolong bungkuskan ini ya mbak. Baik mas. Setelah itu aku mencari yang lain dan menemukan kalung yang sangat bagus, dan aku kira kalung itu cocok buat Linda. Aku pun sekalian membelinya. Sesampainya di kasir, aku membayar kalung dan bola kristal itu. Ya, aku membelikan adikku sebuah bola kristal. Aku ingat saat dia berkata menyukai negeri Cina, dan bola kristal itu bergambar sakura, pas banget kan? Dan kalung itu berwarna biru. Katanya Linda dia akan suka warna biru. Tiba-tiba aku merasakan ada yang bergalut manja di tanganku. Tentu aku langsung melepaskannya. "Au sayang, kenapa sih?" kata orang itu kesal. "Siapa lo? Gue gak kenal." "Masa sayangku lupa sih? Aku Marisa, teman SMA kamu." Marisa. Aku mencoba ingat nama itu, dan tiba-tiba aku menyadarinya. Marisa teman sekelasku paling centil di sekolah dan selalu mengejarku kayak anjing. Kenapa aku bertemu dia sih? Hebat ya sayang, kita bertemu di sini. Setelah kamu bayar kita makan bersama yuk. Maaf ya, saya tidak mau makan dengan Anda. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Anda. Jadi bisa Anda pergi dari hadapan saya, sebelum mata saya sakit melihat wajah menor Anda. Ih Andrew, kamu kok gitu sih? Ayo temanin aku makan. Saya bilang tidak, iya tidak. Setelah aku membayar, aku langsung bergegas pergi. Hidupku bakal hancur sudah bertemu nenek lampir. Tapi dengan cepat dia menarik tanganku.
Kalau kamu gak mau makan sama aku akan tarik tanganmu terus sampai kamu mau. Ya, gue mau. Kita pun pergi ke restoran tempat pilihan dia, padahal aku gak begitu lapar. Dia selalu dekat denganku, kadang menyuapiku, tapi aku selalu menolak. Ya Tuhan, bisa tidak aku mempunyai kekuatan menghilang. Tapi, mataku tertangkap sesuatu. Linda sama cowok lain. Gak boleh dibiarkan. Flashback off. Tanpa pikir panjang, aku langsung saja ke rumahnya. Dan alangkah kagetnya aku, rumahnya sangat berantakan. Botol minum berserakan, pokoknya rumahnya Linda hancur deh. Aku melihat James yang keluar dari kamar. "Hai James, di mana Linda?" tanyaku. "Palingan dia di kamarnya." "Oh teks ya." Entah mengapa perasaanku tiba-tiba buruk. Saat aku membuka kamar Linda, aku melihat Linda tidur sama cowok lain. Aku langsung saja membangunkan Linda. Saat Linda telah bangun, dia kaget melihatku ada di sini. "Andrew, kamu kok di sini? Gak usah basa-basi, jelasin semua ini." "Cowok ini Irfan, sahabatku sama Carlos." "Tapi, kenapa kamu tidur bareng dengannya?" "Ya biarinlah, dia barusan pulang ke Indonesia, lagi pula dia sahabatku." "Kamu masih jadi tunanganku, aku gak mau kamu dekat-dekat dengannya." Jadi lo seenaknya nyuruh gue padahal dirinya sendiri gak sadar. "Maksudmu, siapa sih yang jalan sama cewek lain, sambil mesra-mesraan lagi? Enak banget ya hidup lo, biasa berkeliaran gak kayak gue selalu dikekang sama tunangannya yang selingkuh. Ini bukan seperti yang kamu lihat, dia cuma teman SMA aku." "Teman apa pacar? Begitu dekatnya?" sambil suapan lagi. "Dia yang lakuin gitu, aku sebenarnya gak suka. Bilang ajalah, biar selain perjodohan ini batal, kan gue bisa free kemanapun, jalan sama siapa. Terserah gue dong." "Linda, kumohon jangan. Sudah sana keluar dari kamarku, aku mau melanjutkan tidurku lagi." Tiba-tiba cowok di sebelah Linda bangun. "Princess, dia siapa? Apa cowok itu panggil Linda Princess?" kataku dalam hati. "Oh Prince, dia cuma temanku kok." "Oh begitu, kenalkan aku Irfan, sahabat Linda, ada apa lo kesini?" "Gak apa-apa kok, kenalin gue Andrew." "Linda, urusan kita belum selesai." Bla bla bla. Aku langsung keluar dari kamar Linda dan bertemu James. "Ups, gue lupa bilang ke Elo, kalau Linda sama Irfan. Biarin aja, kita sedang banyak masalah. Kemarin gue lihat sama cewek lain, siap cewek itu. Dia cuma teman SMA gue, dan gak sengaja ketemu. Dan paling gue benci, cewek itu memang selalu ngejar gue, padahal gue udah ngusir dia. Kenapa lo gak coba jelaskan ke Linda, dia mungkin salah paham." "Tadi udah gue coba, tapi dia gak percaya." "Ya sudah, gue akan coba bantu, lo pergi dulu aja dari rumah." "Oke teks James, kalau bisa jauhkan Irfan dari Linda." Kalau yang itu agak sulit, Irfan sebenarnya suka sama Linda. Wah gak bisa dibiarin tuh, gue kan masih tunangannya. Nanti deh gue coba, pergi sana. Iya, aku langsung keluar dari rumah Linda, dan mengemudi dengan banyak pikiran. Linda Pov, itu pilihan yang bijak Linda. Ya aku harus menyalahkan Andrew, jangan terpedaya sama omongan buayanya. Ini pilihan yang terbaik buatku, semangat Linda, percaya diri aja. Aku hanya menatap cermin sambil berbicara pada diriku sendiri, mungkin memang benar aku dan Andrew gak akan bisa bersatu. Aku harus memutuskan untuk mengakhiri hubungan perjodohan ini.
Tapi, aku kan sudah pesan cincin, bukankah nanti rugi? Aku pun keluar dari kamar mandi, dan melihat Irfan yang masih tertidur di kasurku. Aku mengecek HP-ku, dan aku terbelalak kaget Andrew telah meneleponku sebanyak 10 kali. Apa benar Andrew kayak gitu? Ah, palingan gak penting. Tiba-tiba aku melihat sebuah kantong kresek kecil. Ini punya siapa, pikirku. Aku ingat aku tak punya kresek kayak gini. Aku mencoba membukanya, dan aku kaget melihat isinya kalung berwarna biru yang bagus sekali. Aku mencoba memakainya dan cocok di leherku. Apa mungkin Andrew yang memberiku kalung ini? Ah, palingan sebenarnya ini untuk pacar barunya, tapi ketinggalan di sini. Sebaiknya aku memberikan ini ke Andrew biar dia gak kebingungan mencari. Aku mandi dan menyegarkan tubuhku. Aku juga membangunkan Irfan agar dia bersedia mengantarku. Untung aja Irfan baik, jadi diperbolehkan. Saat aku turun ke bawah, aku melihat James dan Carlos yang sedang makan roti. "Hai all, good morning," kataku ceria. "Kagak usah sok pakai bahasa Inggris Linda, kagak cocok buat lo," kata Carlos. "Sialan, lo mau kemana?" tanya James. "Oh, gue mau kembaliin barang punya Andrew, sekaligus jalan-jalan sama Irfan," jawabku. "Oh begitu, oh iya, barang apa emangnya?" tanya Carlos. "Ini ada kalung, gue rasa ini punya Andrew," kataku. "Itu buat lo bodoh, dia tadi titip ke gue soalnya lo ngusir dia sih," kata James. "Buat apa dia kasih ini ke gue? Mana gue tahu, lo pikir gue dukun?" "Ya udah deh, aku mau jalan sama Irfan aja, bye." "Lo belum sarapan?" teriak James. "Gue gak lapar, kalau lapar tinggal makan di luar." "Gue titip nasi goreng," kata James. "Dua ya, gue juga mau," kata Carlos. Aku hanya keluar tanpa memperdulikan mereka berdua. Kok bisa gue punya sahabat sama sepupu kayak mereka? Aku melihat Irfan yang sedang menyenderkan tubuhnya ke mobil. Wah, keren deh. "Udah siap Princess, mau kemana?" tanya Irfan. "Ke taman aja, gue sekalian pingin makan bubur cakno." "Ya udah, Princess, silahkan masuk." "Terima kasih Prince." "Irfan, dia adalah sahabatku sama seperti Carlos. Kita bertiga telah bersahabat sejak TK, kenapa aku manggil dia Prince?" Dulu saat TK ada sebuah pertunjukan drama Snow White. Aku yang jadi putri dan Irfan yang jadi pangeran, sehingga ke bawah sejak sekarang. Tapi aku gak risih, aku malahan senang. Irfan ini sangat baik padaku, makanya saat keluarga dia pergi, aku merasa kehilangan. 6 tahun yang lalu, Irfan dan keluarganya harus pindah ke Bandung. Kita sudah lama lost kontak, dan ternyata dia punya HP baru. Aku tak menyangka dia tambah ganteng, tapi menurutku masih gandengan Andrew deh. Udahlah, cukup perkenalannya, sekarang kembali ke cerita. Sesampainya di taman, aku dan Irfan keluar dari mobil dan menuju ke danau. "Aku udah kangen sama danau ini," kata Irfan. "Makanya jangan pergi melulu, gue sama Carlos sering kesini." "Hahaha, iya. Tapi gak tahu lagi sih." "Ih, Irfan mah begitu." "Linda, aku ada sesuatu yang harus omongin ke kamu, tapi mungkin kamu gak akan percaya." "Apaan? Ngomong aja." "Sebenarnya sejak kecil, aku telah mencintaimu layaknya laki-laki ke perempuan." "Irfan, kamu gak panas kan?" "Gak mungkin lah." "Aku serius Linda. Apa selama ini perlakuanku kurang kepadamu? Aku benar-benar mencintaimu. Aku tak bisa melupakanmu walaupun aku telah pergi 6 tahun. Hatiku masih tergores namamu. Tapi, Irfan, aku hanya menganggapmu sebagai kakak." "Ya, aku tahu itu, tapi aku gak akan berhenti berjuang."
Aku bakal dapatkan harimu, Princess. Makasih Irfan, kamu mau mengerti keadaanku. Apapun untuk princessku ini. Tiba-tiba surah HP-ku berbunyi. Aku melihat SMS itu dan aku jatuhkan HP-ku. Aku segera menarik tangan Irfan dan menyuruhnya menjalankan mobil. Irfan cepat jalankan mobilnya. Tanpa pikir panjang Irfan langsung menjalankan mobilnya. Kita ke rumah sakit Dermawan, kamu ingatkan jalannya. Ya aku ingat, memangnya ada apa? Lisa, kata Carlos. Lisa tiba-tiba pingsan di kamarnya dengan mimisan. Aku khawatir dengannya. Baik kamu tenang dulu, aku akan coba secepat mungkin. Irfan denegan cepat menyalip mobil, dan sampailah di rumah sakit Dermawan. Linda langsung keluar dari mobil, dan menuju ke ruang UGD. Dan dia diikuti Irfan. Linda dan Irfan melihat James dan Carlos yang sedang duduk di depan ruangan. Bagaimana keadaan Lisa? Tanyaku. Masih belum tahu, dokter belum keluar, jawab Carlos. Aku hanya menunduk dan menangis. Irfan menenangkan diriku dengan memelukmu. Kenapa datang cobaan lagi? Setelah beberapa saat akhirnya dokter dan suster keluar dari ruang UGD. Dok, bagaimana keadaan adik saya, kataku. Maaf, kami berusaha semampu kami, tapi Tuhan berhendak lain. Dia sudah kembali kepada Sang Pencipta, kata dokter. Dok, bilang itu bercanda dok, tolong. Bilang ini semua hanya mimpikan. Linda, sudah, ini kenyataan. Kamu harus menerima ini, kata Irfan. Kenapa? Kenapa harus Lisa? Kenapa? Teriakku, dan aku pun jatuh pingsan. Di saat aku terbangun, aku melihat aku sedang tidur di ranjang denegan cahaya lampu yang mengkilat. Linda, kamu sudah bangun, kata Irfan. Aku langsung mengingat jelas bahwa Lisa telah meninggal. Lisa, di mana Lisa? Tanyaku. Lisa sudah gak ada Linda, terimalah kenyataan ini, kata Irfan. Gak mungkin, kamu cuma bercanda kan? Lisa masih hidup, aku tahu itu. Gak Linda, ini semua beneran, aku serius, ini bukan bercanda. Aku langsung menangis kembali dan Irfan mencoba menenangkan diriku. Sabar Linda, sabar. Kita semua juga merasa kehilangan. Terimalah kenyataan ini. Tapi, kenapa Lisa bisa meninggal? Setauku dia gak punya penyakit. Dokter bilang dia punya penyakit leukemia, dan sudah dalam keadaan kritis. Bawa aku ke rumah Irfan. Baiklah. Irfan membawaku pulang ke rumah. Tanpa berbicara satu kata pun aku langsung masuk ke kamar Lisa. Aku membuka lacinya dan menemukan surat yang ditujukan padaku. Tuh, Kak Linda. Kak, mungkin kalau kakak baca surat ini aku sudah tidak ada di bumi. Maaf Kak, aku selalu merepotkan kakak, aku selalu menyusahkan kakak. Kakak superheroku, kakak yang selalu mendukungku dan memberiku semangat untuk hidup. Maaf Kak atas semua perlakuan burukku. Kakak adalah orang yang kusayangi sepanjang hidupku. Kak, setelah membaca surat ini, aku harap kakak tidak sedih. Aku gak mau kakak sedih karenaku. Aku mau melihat kakak yang selalu berjuang untuk bangkit di dalam keterpurukan. Seperti kata kakak, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti memberi kakak yang terbaik. Terima kasih kakak. Jasa kakak akan aku kenang sampai aku tiada. Love, Lisa. Aku hanya menangis sambil membaca surat itu, dan aku menemukan sebuah surat yang berasal dari rumah sakit Dermawan, dan surat itu ternyata berisi Lisa terkena penyakit leukemia sejak 7 bulan yang lalu. Kenapa kamu sembunyikan ini dariku? Apa papa tahu tentang hal ini? Aku pun tertidur sambil memeluk foto Lisa. Bersambung.